Pernahkah kamu melihat sebuah pura berdiri di tengah laut, diterjang ombak tanpa henti, seolah tak bisa dihancurkan oleh waktu? Di balik keindahan tanah Lot, tersembunyi kisah kelam tentang kekuatan spiritual, pertarungan tak kasat mata, dan seorang pendeta sakti yang mengubah takdir sebuah desa. Inilah kisah nyata yang dipercaya turun-temurun tentang Dang Hyang Nirartha dan rahasia yang mungkin tak pernah kamu dengar sebelumnya. Selamat datang di channel Gembler Story, tempat di mana legenda, misteri, dan kisah tak terungkap menjadi hidup. Langit sore di pesisir Bali perlahan berubah warna. Jingga yang hangat bercampur dengan semburat merah, seakan memberi pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Ombak bergulung tanpa henti, menghantam karang-karang keras dengan suara yang dalam, berat, dan terasa seperti bisikan dari masa lalu. Di tengah hembusan angin laut yang dingin, seorang pria berjalan perlahan menyusuri garis pantai. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, sementara langkahnya tetap tenang, seolah ia tidak terganggu oleh kerasnya alam di sekitarnya. Dialah Dang Hyang Nirartha, seorang pendeta suci yang namanya kelak akan dikenang sepanjang zaman. Perjalanannya bukan tanpa tujuan. Ia datang bukan untuk mencari kekayaan, bukan pula kekuasaan. Ia datang membawa sesuatu yang jauh lebih kuat, keyakinan, kedamaian, dan ajaran tentang keseimbangan hidup. Namun, jalan yang ia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Setiap langkahnya di pasir basah seolah menyimpan cerita. Ia telah melewati banyak tempat, menghadapi berbagai penolakan, dan menyaksikan bagaimana manusia seringkali tersesat dalam ketakutan dan keserakahan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia berhenti, pandangannya tertuju pada sebuah batu karang besar yang berdiri kokoh di tepi laut. Batu itu tampak biasa bagi orang lain. Kasar, gelap, dan terus-menerus dihantam ombak. Tapi bagi Nirartha, batu itu hidup. Ia bisa merasakannya. Energi yang kuat, tua, dan dalam. Seolah-olah tempat itu menyimpan rahasia yang belum terungkap. Nirartha melangkah mendekat. Ombak sesekali membasahi kakinya, namun ia tidak bergeming. Ia menutup mata perlahan, menarik napas panjang, dan membiarkan dirinya menyatu dengan suara alam, debur ombak, desiran angin, dan getaran yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Dan di sanalah, ia menemukan sesuatu. Sebuah panggilan. Bukan suara, bukan pula bayangan, tetapi sebuah dorongan yang begitu kuat dari dalam dirinya, seakan tempat itu memanggilnya untuk tinggal, untuk menjaga, untuk mengubah takdirnya. Namun, tidak semua mata melihat dengan cara yang sama. Dari kejauhan, beberapa penduduk desa memperhatikan sosok asing itu dengan penuh curiga. Mereka berbisik satu sama lain, menunjuk ke arah pria berjubah putih yang berdiri diam di atas karang. Siapa dia? Kenapa dia berdiri di sana, sendirian? Orang seperti itu bukan orang biasa. Rasa takut mulai tumbuh. Di desa kecil itu, hal-hal yang tidak dikenal seringkali dianggap sebagai ancaman. Dan kehadiran Nirartha membawa sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Sementara itu, Nirartha membuka matanya perlahan. Tatapannya kini lebih dalam, lebih yakin. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Dan tanpa disadari oleh siapapun, langkah kecilnya di tepi pantai itu akan menjadi awal dari sebuah legenda besar, legenda yang kelak dikenal sebagai asal-usul tanah Lot. Ombak kembali menghantam karang. Kali ini, terdengar lebih keras. Seolah menyambut takdir yang baru saja dimulai. Malam turun perlahan di pesisir Bali. Langit yang sebelumnya berwarna jingga kini berubah menjadi gelap pekat, hanya ditemani cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Suara ombak tetap menggema, namun kini terasa lebih dalam, lebih dingin, seakan membawa sesuatu yang tak terlihat. Di desa kecil tak jauh dari tempat batu karang itu berdiri, suasana tidak lagi sama. Sejak kedatangan Dang Hyang Nirartha, bisikan-bisikan mulai menyebar di antara penduduk. Awalnya hanya rasa penasaran, namun perlahan berubah menjadi kegelisahan. Beberapa warga mengaku melihat sesuatu yang aneh. Aku melihatnya duduk di atas karang itu, berjam-jam, tanpa bergerak, ujar seorang nelayan dengan suara pelan. Bukan itu saja, saat aku lewat tadi sore,
Angin di sekitarnya terasa berbeda, seperti hidup, sahut yang lain. Cerita-cerita itu terus berkembang. Setiap orang menambahkan rasa takutnya sendiri, menciptakan bayangan yang semakin besar dari kenyataan. Namun di balik ketakutan itu, ada juga yang merasakan hal berbeda. Seorang ibu tua, yang tinggal di ujung desa, diam-diam mendekati Nirartha saat fajar menyingsing. Ia membawa sesajen sederhana, buah dan bunga. Dengan tangan gemetar, ia meletakkannya di dekat sang pendeta. Aku tidak tahu siapa dirimu, tapi aku merasakan ketenangan saat berada di sini, ucapnya lirih. Nirartha hanya tersenyum lembut. Tatapannya penuh kedamaian, membuat hati siapapun yang melihatnya menjadi tenang. Hari demi hari berlalu. Beberapa penduduk mulai mendekat. Mereka mendengarkan ajaran Nirartha tentang keseimbangan, tentang hidup yang selaras dengan alam, dan tentang kekuatan yang tidak berasal dari kekerasan, melainkan dari ketulusan hati. Perlahan, perubahan mulai terjadi. Orang-orang yang dulu mudah marah menjadi lebih sabar. Perselisihan kecil mulai mereda. Bahkan hasil laut terasa lebih melimpah bagi para nelayan. Namun, tidak semua orang menyambut perubahan itu dengan baik. Di tengah desa, berdiri sebuah rumah besar milik pemimpin setempat, seorang pria yang telah lama memegang kendali atas penduduk. Kekuasaan baginya adalah segalanya. Dan kini, ia mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Pengaruhnya perlahan memudar. Orang-orang lebih memilih mendengar pendeta itu, gumamnya dengan rahang mengeras. Ia memukul meja kayu di hadapannya, membuat pelayan yang berdiri di dekatnya tersentak. Siapa dia sebenarnya? Bentaknya. Seorang anak buahnya menunduk. Tidak ada yang tahu pasti, tapi mereka bilang dia orang suci. Suci? Pemimpin itu tertawa sinis. Tidak ada manusia suci. Semua punya tujuan, dan aku yakin dia bukan datang dengan niat baik. Kemarahan mulai tumbuh menjadi kecurigaan, dan kecurigaan berubah menjadi ketakutan. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara yang menyerupai bisikan panjang. Di kejauhan, di atas batu karang yang diterpa ombak, Dang Hyang Nirartha masih duduk diam dalam meditasinya. Tenang, tak tergoyahkan. Namun jauh di dalam keheningan itu, ia sudah merasakan sesuatu. Gelombang konflik yang perlahan mendekat. Sementara di desa, keputusan mulai diambil. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, ketenangan yang baru saja tumbuh akan segera diuji. Ombak kembali menghantam karang. Kali ini, terdengar seperti peringatan. Fajar belum sepenuhnya menyingsing, namun desa itu sudah dipenuhi ketegangan. Langit masih kelabu, dan angin laut berhembus lebih dingin dari biasanya. Burung-burung yang biasa berkicau pagi itu justru terdiam, seakan merasakan sesuatu yang akan terjadi. Di tengah desa, langkah kaki terdengar cepat dan berat. Beberapa pria berkumpul, membawa tombak dan obor yang masih menyala sisa malam. Wajah mereka tegang. Mata mereka dipenuhi campuran rasa takut dan perintah. Perintah dari satu orang. Pemimpin desa. Seorang pria yang selama ini dihormati, namun juga ditakuti. Kekuasaannya tak pernah digoyahkan, hingga kedatangan seseorang yang kini mulai mengubah segalanya, Dang Hyang Nirartha. Cukup, ucapnya dingin, berdiri di depan para pengikutnya. Aku tidak akan membiarkan orang asing itu mengambil alih desa ini. Ia menatap ke arah laut. Jauh di sana, samar terlihat sosok Nirartha duduk di atas batu karang, tak bergerak meski ombak terus menghantam. Tatapan pemimpin itu mengeras. Hari ini, dia harus pergi. Langkah rombongan itu menggema di sepanjang pantai. Pasir berderak di bawah kaki mereka, sementara suara ombak seakan menjadi latar dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan. Ketika mereka tiba, Nirartha perlahan membuka mata. Ia sudah tahu mereka akan datang. Dengan tenang, ia berdiri. Jubah putihnya tertiup angin, kontras dengan langit yang masih suram. Wajahnya damai, tanpa sedikit pun rasa takut. Pemimpin desa maju ke depan. Siapa kau sebenarnya? Tanyanya tajam. Mengapa kau datang dan mengacaukan kehidupan kami? Nirartha menatapnya dalam-dalam, tanpa emosi berlebihan. Aku tidak datang untuk mengacaukan, jawabnya lembut. Aku datang untuk mengingatkan bahwa hidup harus seimbang.
bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ketakutan. Kata-kata itu seperti api yang menyulut amarah. Kau berani mengajariku tentang kekuatan, bentak sang pemimpin. Aku yang menjaga desa ini. Aku yang membuat mereka tunduk. Nirartha tetap tenang. Rasa hormat yang lahir dari ketakutan bukanlah kekuatan. Itu hanya bayangan yang suatu hari akan runtuh. Suasana mendadak hening. Angin berhenti sesaat, seolah dunia ikut menahan napas. Wajah pemimpin desa berubah merah. Tangannya mengepal kuat. Pergi dari sini, teriaknya. Atau aku akan memaksamu. Para pengikutnya maju satu langkah. Tombak mereka terangkat, siap menyerang kapan saja. Namun Nirartha tidak bergerak. Ia hanya menatap laut, lalu kembali menutup matanya perlahan. Sikap itu membuat amarah sang pemimpin semakin memuncak. Kau menantangku, katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Tak ada jawaban. Hanya suara ombak yang kini terdengar semakin keras. Tiba-tiba, langit berubah. Awan gelap berkumpul dengan cepat, menutupi cahaya matahari yang baru saja muncul. Angin berputar lebih kencang, membuat pasir beterbangan dan ombak meninggi. Para pengikut mulai gelisah. Apa ini? Bisik salah satu dari mereka. Pemimpin desa menoleh, namun kali ini, ada sedikit keraguan di matanya. Di atas batu karang, Dang Hyang Nirartha berdiri perlahan. Aura di sekitarnya berubah. Tenang, namun kuat. Seperti laut sebelum badai benar-benar datang. Ia membuka mata. Tatapannya kini berbeda. Bukan kemarahan, bukan pula ketakutan. Melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, kekuatan yang tak terlihat, namun bisa dirasakan oleh siapapun yang berada di sana. Dan untuk pertama kalinya, pemimpin desa itu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kekuasaan, bukan kendali, melainkan ancaman yang tak bisa ia pahami. Ombak menghantam karang dengan keras. Petir menyambar di kejauhan. Dan di antara suara alam yang menggila, konflik itu akhirnya mencapai titik yang tak bisa lagi dihindari. Sesuatu akan terjadi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Langit yang semula hanya gelap, kini berubah menjadi kelam. Awan hitam berkumpul semakin rapat di atas pesisir, menelan cahaya pagi yang seharusnya membawa harapan. Angin berputar liar, menerbangkan pasir dan dedaunan, menciptakan pusaran kecil yang terasa seperti peringatan dari alam. Di atas batu karang yang diterjang ombak, Dang Hyang Nirartha berdiri dalam diam. Jubah putihnya berkibar kuat, namun tubuhnya tetap tegak, tak tergoyahkan. Di hadapannya, pemimpin desa dan para pengikutnya mulai mundur perlahan. Wajah mereka tak lagi dipenuhi amarah, melainkan kebingungan dan ketakutan yang mulai merayap. Apa yang terjadi? Bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Tidak ada yang menjawab. Karena semua orang merasakannya. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ombak tiba-tiba meninggi, lebih tinggi dari sebelumnya. Air laut menghantam karang dengan kekuatan yang belum pernah mereka lihat, memercik hingga ke daratan. Suaranya menggema keras, seperti dentuman yang berulang-ulang, menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Langit bergemuruh. Petir menyambar, membelah awan gelap dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dalam sekejap, sosok Nirartha terlihat begitu jelas, berdiri di atas batu, seperti pusat dari semua kekacauan itu. Namun wajahnya tetap tenang. Mata terpejam, seolah badai yang datang bukanlah ancaman, melainkan jawaban. Di desa, para penduduk keluar dari rumah mereka. Mereka melihat ke arah laut dengan wajah cemas. Anak-anak bersembunyi di balik tubuh orang tua mereka, sementara para tetua mulai berbisik pelan, menyebut nama-nama yang jarang diucapkan. Ini bukan badai biasa. Ini tanda alam sedang berbicara. Suasana berubah menjadi mencekam. Bahkan hewan-hewan pun tampak gelisah. Anjing menggonggong tanpa arah, burung-burung terbang rendah, seolah ingin menjauh dari sesuatu yang tak kasat mata. Kembali di pantai, pemimpin desa berusaha menguatkan dirinya. Ini hanya kebetulan, teriaknya, meski suaranya tak lagi sekuat tadi. Jangan takut. Dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Namun kata-katanya terasa kosong. Karena bahkan ia sendiri mulai meragukan ucapannya.
Angin semakin kencang. Debur ombak semakin brutal. Dan di tengah semua itu, Nirartha perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya tenang, pelan. Namun seketika, udara di sekitarnya terasa berubah. Seperti ada kekuatan yang mulai terkumpul. Untuk sesaat, semuanya terasa diam. Aneh, tak wajar. Seolah dunia berhenti berputar hanya untuk menyaksikan apa yang akan terjadi berikutnya. Pemimpin desa menahan napas. Para pengikutnya saling berpandangan. Dan dari kejauhan, penduduk desa hanya bisa menyaksikan dengan jantung berdebar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh pendeta itu? Perlahan, Nirartha membuka matanya. Tatapannya tajam, namun penuh kedamaian. Dan dalam suara yang hampir tenggelam oleh gemuruh alam, ia berbisik. Alam, bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dijaga dan dihormati. Detik berikutnya, petir menyambar lebih dekat. Tanah bergetar halus. Dan batu karang besar tempat ia berdiri, mulai bergetar. Awalnya kecil, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuat semua orang tersentak. Apa? Itu? Suara gemetar terdengar dari kerumunan. Getaran itu semakin kuat. Air laut di sekitarnya berputar tidak wajar. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan yang sebenarnya mulai terasa. Bukan lagi tentang pendeta. Bukan lagi tentang kekuasaan. Melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh manusia. Ombak kembali menghantam. Langit terus bergemuruh. Dan di tengah kekacauan itu, takdir mulai bergerak. Getaran itu semakin kuat. Awalnya hanya seperti denyut halus di bawah kaki, namun kini berubah menjadi guncangan nyata yang membuat siapapun kehilangan keseimbangan. Pasir bergetar, air laut beriak tak beraturan, dan batu karang tempat Dang Hyang Nirartha berdiri mulai mengeluarkan suara retakan yang dalam, seperti sesuatu yang telah lama tertidur, akhirnya terbangun. Menjauh, teriak salah satu penduduk dengan panik. Namun tak ada yang benar-benar bergerak. Ketakutan membuat mereka terpaku. Mata mereka tertuju pada satu hal, batu karang itu. Di atasnya, Nirartha berdiri dengan tenang. Kedua matanya kini terbuka sepenuhnya. Tatapannya lurus ke depan, seolah menembus badai yang mengamuk di sekitarnya. Angin menerpa tubuhnya tanpa ampun, namun ia tidak bergeming sedikit pun. Tangannya perlahan terangkat. Gerakannya sederhana. Namun seketika, dunia seperti berubah. Angin berhenti berputar liar. Ombak yang tadi menggila, seolah tertahan sesaat. Dan di tengah keheningan aneh itu, terdengar suara paling mengerikan. Grak! Batu karang itu retak. Bukan retakan kecil, melainkan garis besar yang membelah bagian bawahnya, memisahkannya dari daratan yang selama ini menopangnya. Apa dia? Memindahkannya? Bisik seseorang dengan suara hampir tak terdengar. Pemimpin desa mundur satu langkah. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seorang manusia di hadapannya. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Ini tidak mungkin, gumamnya. Namun kenyataan di depan matanya tidak bisa disangkal. Air laut di sekitar batu mulai berputar, membentuk pusaran kecil yang semakin lama semakin besar. Ombak tidak lagi hanya menghantam, melainkan seperti mendorong. Mendorong batu itu menjauh dari daratan. Perlahan, sangat perlahan. Namun pasti, pasir di bawahnya runtuh, menciptakan celah yang semakin lebar. Suara gemuruh memenuhi udara, bercampur dengan teriakan panik penduduk yang akhirnya mulai berlari menjauh. Lari? Ini bukan kekuatan manusia? Namun beberapa orang tetap berdiri, tak mampu bergerak, tak mampu berpaling. Karena mereka sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang hidup mereka. Batu itu bergerak, benar-benar bergerak, meninggalkan tanah tempat ia berpijak selama ratusan, mungkin ribuan tahun. Air laut masuk ke celah yang terbuka, mengisi ruang kosong yang ditinggalkan. Ombak kini menjadi jalannya, mengangkat, mendorong, dan mengiringi pergerakan batu itu menuju tengah laut. Di atasnya, Nirartha tetap berdiri, diam, tenang. Seolah semua ini adalah bagian dari sesuatu yang telah ia ketahui sejak awal. Langit kembali bergemuruh.
Petir menyambar tepat di atas batu itu, menerangi seluruh pemandangan dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Dan dalam sekejap itu, semua orang melihatnya dengan jelas. Sosok pendeta berjubah putih, berdiri di atas batu yang kini terpisah dari daratan, dikelilingi oleh lautan yang mengamuk. Sebuah pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Perlahan, batu itu berhenti. Kini ia berdiri sendiri di tengah laut. Kokoh, tak tergoyahkan. Seolah memang seharusnya berada di sana sejak awal. Angin mulai mereda. Ombak kembali ke ritme semula. Namun keheningan yang tersisa jauh lebih menakutkan dari badai sebelumnya. Di pantai, tidak ada yang berbicara. Semua orang hanya menatap, takjub, takut, dan tersadar bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka pahami. Pemimpin desa jatuh berlutut. Tangannya gemetar. Kesombongan yang selama ini ia pegang runtuh dalam sekejap. Di tengah laut, Dang Hyang Nirartha menatap ke arah daratan. Tatapannya lembut, tanpa amarah, tanpa kebencian, hanya kedamaian. Namun pesan yang ia sampaikan jauh lebih kuat dari kata-kata apapun, bahwa kekuatan sejati tidak perlu ditunjukkan dengan kekerasan. Dan sejak saat itu, takdir tempat itu telah berubah selamanya. Tempat yang kelak akan dikenal sebagai Tanah Lot, akhirnya lahir dari keajaiban yang tak terbantahkan. Sisa badai perlahan menghilang. Langit yang tadi kelam mulai membuka diri, menampakkan cahaya pucat matahari yang berusaha menembus awan. Angin masih berhembus, namun tak lagi liar. Ombak kembali bergulung seperti biasa, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Namun tidak. Semua orang melihatnya. Semua orang merasakannya. Di tengah lautan yang luas, kini berdiri sebuah batu karang besar, terpisah sempurna dari daratan. Kokoh, diam, tak tergoyahkan oleh gelombang yang terus menghantamnya. Dan di atas batu itu, berdiri sosok yang sama, Dang Hyang Nirartha. Penduduk desa perlahan mendekat ke bibir pantai. Langkah mereka ragu. Mata mereka masih dipenuhi ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Namun di balik itu, muncul rasa kagum yang tak bisa mereka sembunyikan. Itu benar-benar terjadi, bisik seorang wanita. Dia memindahkannya ke tengah laut, sahut yang lain dengan suara bergetar. Tak ada yang berani berkata lebih keras. Seolah suara mereka bisa mengganggu sesuatu yang suci. Di atas batu karang, Nirartha perlahan duduk bersila. Matanya kembali terpejam. Tubuhnya menghadap ke arah laut lepas, seakan menyatu dengan cakrawala yang tak berujung. Air laut sesekali memercik hingga ke kakinya, namun ia tetap diam, tenggelam dalam meditasinya. Tempat itu kini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar batu, melainkan pusat dari energi yang kuat, tenang, dan sakral. Beberapa penduduk mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rasa damai. Perasaan hangat yang perlahan menghapus ketakutan mereka. Seolah tempat itu menerima mereka. Namun tidak semua orang langsung memahami. Seorang pemuda melangkah maju, menatap batu itu dengan dahi berkerut. Kenapa dia melakukan ini? Tanyanya. Seorang tetua desa di sampingnya menghela napas panjang. Mungkin bukan dia yang melakukan, jawabnya pelan. Mungkin ini kehendak yang lebih besar. Kata-kata itu membuat suasana kembali hening. Karena jauh di dalam hati mereka, semua orang tahu. Apa yang terjadi hari ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Di kejauhan, ombak menghantam sisi batu dengan keras. Namun batu itu tetap berdiri. Tidak bergeser. Tidak retak. Seolah memiliki kekuatan yang melindunginya dari segala arah. Dan di sanalah, perlahan muncul keyakinan baru di hati penduduk, bahwa tempat itu bukanlah tempat biasa. Pemimpin desa masih berlutut di pasir. Kepalanya tertunduk dalam. Tidak ada lagi amarah di wajahnya. Tidak ada lagi kesombongan. Hanya rasa kecil di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap ke arah Nirartha. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan musuh, melainkan seseorang yang membawa kebenaran yang tak mampu ia lawan. Waktu seakan berjalan lebih lambat. Detik demi detik terasa panjang. Dan di tengah keheningan itu,
Satu hal menjadi jelas. Batu di tengah laut itu bukan sekadar keajaiban. Ia adalah simbol tentang keteguhan, tentang keseimbangan, tentang hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan yang tak terlihat. Matahari mulai naik lebih tinggi. Cahayanya memantul di permukaan air, menciptakan kilauan yang menyilaukan di sekitar batu itu. Pemandangan itu begitu indah, namun juga terasa sakral. Tak seorang pun berani mendekat lebih jauh. Mereka hanya berdiri di pantai, menyaksikan, dan perlahan memahami bahwa tempat itu kini telah berubah selamanya. Dan dari hari itu, batu di tengah laut itu bukan lagi sekadar karang yang terpisah. Ia menjadi awal dari sebuah tempat suci, tempat yang kelak dikenal sebagai Tanah Lot. Tempat di mana manusia datang bukan untuk menantang alam, melainkan untuk bersujud dan belajar menghormatinya. Kalau kamu suka kisah misteri dan legenda perlahan merambat menuju senja, jangan lupa cahaya matahari mulai melembut dan memantul di permukaan laut karena yang masih banyak cerita tersembunyi yang belum terungkap. Namun ketenangan itu dan bukan berarti tanpa tidak misteri. Semua yang terlihat sejak batu adalah itu berpindah ke tengah laut, tidak ada seorang pun yang benar-benar berani mendekat. Penduduk hanya bisa memandang dari kejauhan, mengamati, dan bertanya-tanya, apalagi yang akan terjadi? Di atas batu karang yang kini berdiri sendiri, Dang Hyang Nirartha masih berada dalam meditasinya. Tubuhnya diam, napasnya tenang, seolah menyatu sepenuhnya dengan alam di sekitarnya. Namun sore itu, sesuatu mulai berubah. Angin yang berhembus tiba-tiba membawa hawa dingin yang berbeda. Bukan sekadar udara laut, tetapi sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang nelayan yang berdiri paling depan menyipitkan mata. "Lihat, di sana," katanya pelan. Beberapa orang mengikuti arah pandangannya. Di celah batu karang itu, ada sesuatu yang bergerak. Awalnya hanya bayangan. Hitam, tipis, namun perlahan, bentuknya mulai terlihat jelas. Seekor ular. Tubuhnya panjang, berkilau terkena cahaya matahari senja. Sisiknya tampak gelap seperti malam, namun memantulkan cahaya dengan cara yang aneh, seolah bukan makhluk biasa. Ular itu melata perlahan keluar dari celah batu. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Namun setiap gerakannya terasa penuh kekuatan. Apa itu?" bisik seseorang dengan suara gemetar. "Ular laut," sahut yang lain, namun nada suaranya ragu. Karena mereka tahu, ular biasa, tidak seperti itu. Ular itu berhenti di tepi batu, tepat di atas ombak yang terus menghantam. Kepalanya terangkat, matanya, jika itu benar mata, mengarah ke daratan. Mengarah kepada mereka. Dan dalam sekejap, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh penduduk. Seolah mereka sedang diawasi. Dinilai. Beberapa orang mundur dengan cepat. "Aku tidak suka ini bukan pertanda baik." Namun seorang tetua desa justru melangkah maju, meski dengan hati-hati. Wajahnya serius, tatapannya dalam. "Bukan," katanya pelan. "Ini bukan ancaman." Semua orang menoleh padanya. Tetua itu menatap kembali ke arah ular. "Itu, penjaga." Seolah mendengar kata-kata itu, ular tersebut bergerak lagi. Ia melingkar di salah satu celah batu, tubuhnya menyatu dengan karang seakan menjadi bagian dari tempat itu sendiri. Ombak terus menghantam, namun ular itu tidak tergoyahkan sedikit pun. Kehadirannya bukan untuk menyerang, melainkan menjaga. Di atasnya, Dang Hyang Nirartha perlahan membuka mata. Tatapannya jatuh pada ular itu. Dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Tidak ada kata-kata, tidak ada gerakan. Namun ada sesuatu yang terjadi. Sebuah pemahaman, sebuah ikatan. Seolah keduanya terhubung oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar dunia fisik. Nirartha mengangguk pelan. Dan ular itu menundukkan kepalanya. Penduduk desa terdiam. Apa yang mereka lihat tidak bisa dijelaskan. Seorang manusia dan seekor makhluk saling memahami tanpa suara, tanpa perintah, tanpa rasa takut.
Matahari semakin turun. Cahayanya berubah menjadi jingga kemerahan, menyelimuti batu karang itu dengan aura yang hampir tidak nyata. Siluet Nirartha dan ular penjaga terlihat jelas di atasnya, sebuah pemandangan yang akan terpatri dalam ingatan setiap orang yang menyaksikannya. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang meragukan bahwa tempat itu bukan sekadar tempat biasa, bahwa kekuatan yang melindunginya bukan hanya berasal dari manusia. Bisikan mulai menyebar di desa tentang ular penjaga, tentang makhluk gaib yang melindungi batu di tengah laut, tentang tempat suci yang kini tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga pelindung. Dan dari hari itu, siapapun yang memandang ke arah batu tersebut akan tahu satu hal, bahwa tempat yang kelak dikenal sebagai Tanah Lot tidak pernah benar-benar sendirian, karena selalu ada sesuatu yang berjaga dalam diam. Senja mulai tenggelam di balik cakrawala. Langit berubah menjadi merah gelap, seolah mencerminkan pergolakan yang terjadi di dalam hati manusia. Ombak masih bergulung, namun kini terdengar lebih pelan, seakan alam sendiri mulai tenang setelah menunjukkan kekuatannya. Di tepi pantai, suasana berubah drastis. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah keheningan yang berat. Pemimpin desa berdiri terpaku, menatap ke arah batu di tengah laut. Tubuhnya masih gemetar, nafasnya tidak teratur. Apa yang ia lihat hari ini menghancurkan semua keyakinan yang selama ini ia pegang. Kekuasaan, kendali, rasa takut yang ia tanamkan pada orang-orang. Semuanya runtuh. Dalam sekejap. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Aku adalah pemimpin di sini. Namun suaranya sendiri terdengar kosong. Tak lagi meyakinkan. Di sekelilingnya, para pengikut mulai mundur perlahan. Mereka saling berpandangan, kehilangan arah. Sosok yang selama ini mereka ikuti tanpa ragu, kini terlihat rapuh. Tak lagi kuat, tak lagi menakutkan. Sementara di kejauhan, di atas batu yang kini berdiri di tengah laut, Dang Hyang Nirartha duduk dengan tenang. Ditemani suara ombak dan sosok ular penjaga yang diam dalam bayangan karang. Pemandangan itu seperti pengingat bahwa ada kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh kesombongan manusia. Langkah pemimpin desa mulai goyah. Ia maju beberapa langkah ke arah laut, seakan ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Air menyentuh kakinya, namun ia tidak mundur. Tatapannya kosong. Hingga akhirnya, lututnya jatuh ke pasir. Suara itu terdengar pelan, namun cukup untuk membuat semua orang menoleh. Pemimpin desa berlutut. Kepalanya tertunduk dalam. Untuk pertama kalinya, bukan karena kalah dalam pertarungan, tetapi karena menyadari kebenaran. Aku salah, suaranya bergetar. Tidak keras, namun cukup jelas untuk didengar oleh mereka yang berdiri di dekatnya. Aku mengira, kekuatan adalah tentang membuat orang takut. Ia mengepalkan tangannya, menahan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia tunjukkan. Penyesalan. Namun hari ini, ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Tapi aku salah. Perlahan, ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Bukan karena marah, melainkan karena hancur. Tatapannya tertuju ke arah Dang Hyang Nirartha. Ampuni aku, ucapnya lirih. Kata-kata yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya sendiri. Di atas batu, Nirartha membuka matanya. Ia menatap ke arah pantai. Tatapannya lembut. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Hanya pengertian. Seolah ia sudah mengetahui semua ini akan terjadi. Angin berhembus pelan, membawa suasana yang berbeda. Lebih ringan, lebih damai. Seolah sesuatu yang selama ini mengikat desa itu, akhirnya terlepas. Para penduduk saling berpandangan. Apa yang mereka saksikan hari ini bukan hanya keajaiban, tetapi perubahan. Perubahan dalam diri seseorang yang paling berkuasa di antara mereka. Dan perubahan itu jauh lebih besar dari apapun. Pemimpin desa masih berlutut. Namun kali ini, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai manusia biasa, yang akhirnya memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai orang lain, melainkan tentang mampu menundukkan diri sendiri. Matahari perlahan tenggelam.
menyisakan cahaya terakhir yang menerangi batu di tengah laut. Tempat yang kini bukan hanya menjadi simbol kekuatan, tetapi juga pengingat bahwa kesombongan pada akhirnya akan runtuh. Dan dari keruntuhan itu, lahirlah kesadaran baru. Sejak hari itu, tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi penolakan. Yang ada hanyalah penerimaan. Dan awal dari perubahan besar bagi desa yang kelak akan dikenal dunia melalui keindahan dan kesakralan tanah Lot. Pagi datang dengan cara yang berbeda. Langit terbuka luas, biru tanpa celah. Sinar matahari jatuh lembut di permukaan laut, menciptakan kilauan yang menenangkan. Ombak tetap bergulung, namun kini terdengar seperti nyanyian yang damai, bukan lagi ancaman yang menakutkan. Desa itu telah berubah. Sejak kejadian yang mengguncang segalanya, tidak ada lagi bisikan ketakutan. Tidak ada lagi penolakan. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan keinginan untuk memahami. Di tepi pantai, beberapa penduduk mulai berkumpul. Mereka membawa sesajen sederhana, bunga, buah, dan dupa yang perlahan mengeluarkan asap tipis ke udara. Langkah mereka hati-hati, seolah setiap gerakan memiliki makna. Tatapan mereka tertuju ke satu arah, ke batu di tengah laut, tempat di mana Dang Hyang Nirartha berada. Air laut mulai surut. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, jalur batu karang yang sempit terlihat menghubungkan daratan dengan batu di tengah laut. Namun jalur itu licin, tajam, dan berbahaya. Tak semua orang berani melangkah. Seorang pria tua maju perlahan. Tangannya membawa sesajen kecil. Dengan napas tertahan, ia menapakkan kakinya di atas karang basah. Ombak sesekali menghantam, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Namun ia tetap melangkah. Satu langkah demi satu langkah. Hingga akhirnya, ia sampai. Di atas batu, suasana terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih dalam. Seolah dunia luar tertinggal jauh di belakang. Pria tua itu meletakkan sesajennya dengan hati-hati. Ia menunduk, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian. Bukan sekadar tenang, tetapi perasaan seolah hatinya dibersihkan dari segala beban. Di kejauhan, penduduk lain menyaksikan dengan napas tertahan. Dia, tidak apa-apa, bisik seseorang. Dan perlahan, satu persatu, keberanian itu mulai tumbuh. Mereka mulai mengikuti, menyusuri jalur karang, membawa doa, membawa harapan. Di tengah semua itu, Dang Hyang Nirartha berdiri, memandang mereka yang datang. Wajahnya tetap tenang, namun ada sesuatu yang berbeda. Seolah ia melihat masa depan. Bahwa tempat ini akan menjadi lebih dari sekadar batu. Hari demi hari berlalu. Penduduk semakin sering datang. Mereka tidak lagi melihat tempat itu sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai tempat untuk mendekatkan diri, tempat untuk memohon, tempat untuk bersyukur. Batu di tengah laut itu kini menjadi pusat kehidupan spiritual mereka. Ular penjaga masih ada. Kadang terlihat, kadang tidak. Namun kehadirannya selalu terasa. Dan anehnya, tidak ada lagi yang takut. Karena mereka tahu, makhluk itu bukan ancaman, melainkan pelindung. Seiring waktu, tempat itu mulai dikenal oleh desa-desa lain. Cerita tentang batu yang berpindah, tentang pendeta suci, tentang penjaga gaib, menyebar luas. Orang-orang datang dari jauh, bukan untuk melihat keajaiban, tetapi untuk merasakan. Matahari perlahan tenggelam. Cahaya keemasan menyelimuti batu itu, menciptakan siluet yang begitu indah dan sakral. Ombak terus menghantam, namun tidak pernah mampu menggoyahkannya. Dan disitulah, semua orang mulai mengerti bahwa tempat ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang sesuatu yang akan bertahan selamanya. Sebuah tempat suci, sebuah simbol, sebuah pengingat bahwa manusia dan alam harus hidup dalam keseimbangan. Dan dari hari itu, batu di tengah laut itu tidak lagi sekadar keajaiban. Ia menjadi warisan. Warisan yang akan dikenal dunia sebagai Tanah Lot. Tempat di mana doa bertemu dengan ombak. Dan keheningan menyimpan kekuatan yang abadi. Waktu terus berjalan. Hari berganti hari,
Tahun berganti tahun, bahkan generasi demi generasi telah berlalu. Namun satu hal tetap sama, batu di tengah laut itu masih berdiri kokoh, tak tergoyahkan oleh zaman. Di sanalah, Tanah Lot terus hidup, bukan hanya sebagai tempat, tetapi sebagai warisan. Pagi itu, matahari terbit perlahan di ufuk timur. Cahayanya menyinari pura yang kini berdiri anggun di atas batu karang. Ombak datang dan pergi, seakan memberi penghormatan tanpa henti. Para peziarah mulai berdatangan. Ada yang datang dengan doa, ada yang datang dengan harapan, dan ada pula yang datang hanya untuk menyaksikan keajaiban yang telah bertahan selama ratusan tahun. Seorang anak kecil berdiri di tepi pantai, menggenggam tangan ibunya. "Ibu, kenapa pura itu ada di tengah laut?" tanyanya polos. Sang ibu tersenyum lembut. "Itu bukan hanya pura," jawabnya pelan. "Itu adalah pengingat bahwa kebaikan dan keyakinan bisa menciptakan sesuatu yang abadi." Anak itu menatap lebih lama, seolah mencoba memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di sekitar pura, upacara berlangsung dengan hikmat. Asap dupa naik perlahan ke udara, bercampur dengan aroma laut. Suara doa terdengar lirih, namun penuh makna. Di tempat itu, waktu terasa berbeda. Lebih lambat, lebih dalam. Konon, hingga hari ini, kehadiran Dang Hyang Nirartha masih bisa dirasakan. Bukan dalam wujud, bukan dalam suara, tetapi dalam ketenangan yang menyelimuti tempat itu. Dan di antara celah batu karang, penjaga itu masih ada. Ular laut yang setia menjaga, tak terlihat oleh semua orang. Namun cukup untuk mengingatkan bahwa tempat ini tidak pernah benar-benar sendiri. Senja kembali datang. Langit berubah menjadi lukisan jingga dan ungu. Siluet pura di atas batu tampak begitu megah, berdiri melawan cakrawala. Para pengunjung terdiam. Sebagian mengangkat kamera. Sebagian hanya menatap, tanpa kata. Karena keindahan itu tidak selalu bisa dijelaskan. Namun di balik keindahan itu, tersimpan kisah tentang perjalanan seorang pendeta, tentang kesombongan yang runtuh, tentang kekuatan yang tidak terlihat, namun nyata. Dan kisah itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam setiap ombak yang menghantam karang, dalam setiap doa yang dipanjatkan, dan dalam setiap hati yang datang dengan ketulusan. Karena pada akhirnya, Tanah Lot bukan hanya tentang tempat, ia adalah simbol tentang keseimbangan, tentang iman, dan tentang bagaimana manusia harus belajar menghormati alam, bukan menguasainya. Matahari tenggelam sepenuhnya. Gelap mulai menyelimuti. Namun cahaya dari tempat itu tidak pernah benar-benar padam. Dan mungkin akan terus bersinar selamanya.